letak sungsang. Pernah dengar adik-adik? Pernah ya? Pernah. Paling nggak pernah dengar lah. Kita mulai sekarang. Apa sih namanya distosia? Kira-kira distosia itu apa ya? Ada yang bisa tak? Satu aja. Distosia itu apa? Distosia itu adalah bayi macet pada bahu, Ibu. Iya, pinter sekali. Bau macet pada bayi. Artinya itu kelahiran-kelahiran yang tidak pada semestinya, yang sebetulnya bisa dikatakan fisiologi, tapi itu mengalami kesulitan. Distosia itu artinya sulit. Lawannya sulit apa? Mudah. Persamaannya apa? Normal. Persalinan normal. Nah, sekarang kita mengenal distosia. Yang pertama adalah distosia bau macet. Atau kalau orang bilang adalah distosia bau. Artinya bayi itu tidak bisa lahir karena baunya ini besar. Lebarnya ini yang besar. Adik-adik kalau kuliah semua pakai seragam loh ya. Ada beberapa dari kita yang belum dapat seragam, Bu. Jadi pakai kemeja putih, Bu. Iya, kemeja putih. Oh, kemeja putih ya. Asalkan sopan, nggak boleh pakai kaos. Iya, Bu. Kalau pakai kaos, Bu Yuda diem aja, tapi tetap saya nilai tidak etis. Aku tidak akan menegur siapa yang tidak pakai seragam, siapa yang pakai kaos dan lain sebagainya. Bu Yuda tidak akan menegur, tapi itu tidak etis. Nah, dia udah dewasa. Bu Yuda tidak akan marah. Tapi adik-adik harus tahu ya, karena kuliah di kebidanan ini perlu banyak kita merubah namanya etika atau sopan santun berpakaian. Saya lanjut ya. Ya, Bu. Bau macet atau distosia bau, definisinya distosia bau adalah kelahiran kepala janin dengan bau anterior. Anterior itu atau bisa dikatakan depan atau atas. Kalau misalnya ini kepala ya, yang ini adalah kepala, ini adalah anterior atau dikatakan bahasa di kebidanan ini bagian depan. Di sini adalah posterior atau belakang. Jadi kalau kita ngomong belakang, bayangan kita bukan belakang di belakang Bu Yuda tempat duduk, tapi ada di bawah. Kalau kebidanan kayak gitu, anatominya kayak gitu. Anterior ini ada di atas, posterior ini ada di bawah. Atau boleh dikatakan ini adalah kata-kata depan dan ini adalah kata-kata belakang. Bukan artinya belakang itu ada di belakangnya ibu. Bukan seperti itu adik-adik. Udah jelas ya? Masih bingung? Tidak. Angliana Bulen sudah geleng-geleng berarti tidak bingung. Tidak bingung ya. Oh ini Yesi Astika, baru kelihatan kamu Yesi. Aku pakai HP sih soalnya. Tadi kita bicarakan distosia bau adalah kelahiran kepala janin dengan bau anterior atau bau depan. Kenapa? Macet. Macet itu nggak bisa lahir. Di atas simfisis, pubis, dan tidak bisa masuk melalui pintu bawah panggul. Mudahnya, Kenapa baunya kok macet, Bu Yuda? Ini biasanya terjadi pada bayi-bayi yang sangat besar, lebih dari
3,5 kilo bisa terjadi, 36 bisa. Terutama batasan kita, batasan kelahiran fisiologi itu adalah 2,5 kilo sampai 4 kilo. Belum sampai 4 kilo bisa terjadi distosia bahu. Distosia, namanya distosia itu tidak lancar seperti biasanya, makanya perlu deteksi dini pada kehamilan, pada persalinan. Dengan cara apa, Bu Yuda? Diukur tinggi pundus uteri. Dari tinggi pundus uteri, dari atas simpisis sampai pundus uteri diukur dengan sentimeter. Baru itu kita tahu, oh bayinya besar atau bayinya kecil. Perkiraan janin namanya untuk mengukur itu. Saya ulang lagi, definisi distosia bahu adalah kelahiran kepala janin dengan bahu anterior atau depan atau atas itu macet di atas simpisis pubis dan tidak bisa masuk melalui pintu bawah panggul. Apanya yang tidak bisa melalui pintu bawah panggul? Bahunya. Biasanya pada bayi-bayi yang normal, yang fisiologi, kepalanya bisa masuk, bahunya ini bisa masuk sehingga bayi itu bisa kita lahirkan. Lah sekarang itu namanya bahunya macet. Macet itu nyantol adik-adik. Misalnya ini vagina, ini simpisis ya, ini kepala. Kepalanya itu sampai di sini, lah ini bau. Bau ini macet, nggak bisa. Mau ke sini nggak bisa. Jadi itu namanya bau macet. Macetnya itu nyantol di atas simpisis. Karena simpisis itu yang menentukan. Sampai di sini sudah jelas? Nanti pertanyaan terakhir ya. Boleh nanti pertanyaan terakhir setelah aku presentasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baunya itu macet di atas simpisis, bau itu tidak bisa digerakkan. Kalau bayi normal, kita pegang-pegang begini bisa. Di parital, kita mau lahirin bayi, baunya ngikuti jalan lahir. Tapi kalau baunya itu macet, itu tidak bisa. Jadi bau depan yang namanya anterior itu tidak bisa dilahirkan. Kedua, bau posterior atau bau yang ada di belakang tadi, yang ada di bawah. Bau itu ada di atas satunya ada di bawah. Bau yang ada di posterior bisa juga macet di atas sakral promontorium. Kalau kita mengenal persalinan, begitu kepala itu sudah lahir, pikiran kita di atas itu ada simpisis, di bawah itu adalah ada sakrum promontori. Sakrum promontori. Apa itu Bu Yuda sakrum promontori? Sakrum itu yang bisa digerakkan seperti ekornya manusia, tapi bentuknya itu tulang. Ya, kalau ada persalinan itu bisa bergerak sendiri. Beberapa senti dia akan membuka. Lah ini karena besarnya bayi, besarnya bau ini di sakral promontorium, namanya itu adalah oskopsikis, itu boleh disebut sakral promontori. Ya, itu juga sulit bergerak karena besarnya, karena lebarnya. Namanya bau yang macet. Jadi di atas dia tidak bisa masuk di pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu kan di bawah simpisis. Batas belakang adalah oskopsikis. Nah, itu nggak bisa masuk, Dek. Makanya dikatakan baunya macet.
Walaupun jarang terjadi dan karena itu tidak bisa lewat masuk ke dalam panggul. Atau bau tersebut bisa lewat promontorium tetapi mendapat halangan dari tulang sakrum. Kalau misalnya bau yang ada di belakang atau ada di bawah, itu bisa masuk melewati promontorium, tapi setelah itu juga terhalang juga. Terhalang dengan apa? Osakrum. Adik-adik bisa membayangkan kalau pintu itu ada di pintu atas panggul, itu adalah dibatasi oleh apa kira-kira? Osakrum, linea innominata, tepi atas simpisis sepihak. Yang ada di atas. Yang ada di tengah, kira-kira apa yang membatasi? Bidang tengah panggul sepihak. Yang ada di bawah, apa yang membatasi? Tepi, bawah simpisis, dan oskopsikis. Karena baunya besar, karena baunya macet, si bayi maunya dia kepinginnya masuk, selalu menyesuaikan dengan jalannya persalinan. Jalannya persalinan itu apa? Rongga panggul, adik-adik. Ada pintu atas panggul, pintu bawah panggul. Ada juga orang yang mengatakan bidang atas panggul, bidang tengah panggul, dan bidang bawah panggul. Untuk bayi yang baunya macet, di bidang atas panggul, dia biasa-biasa saja. Bisa masuk karena dia lebih luas. Tapi begitu dia masuk di bidang tengah panggul, mulai ada hambatan, bidang bawah panggul tambah tidak bisa. Makanya dikatakan, baunya macet, namanya distorsi bau. Misalnya dia bisa lewat itu di sakral promontori tadi, begitu dia masuk lewat promontorium yang menonjol yang ada di, misalnya seperti ini, promontoriumnya ada di sini, itu ya, itu mulai kesulitan, satunya bisa masuk, satunya tidak bisa masuk, tetap. Karena ada halangan dari tulang yang ada di sakrum. Tulang yang ada di sakrum itu punya pegang peranan banget itu masalah distosia bau. Saya lanjut ya. Bau yang ketat atau macet bisa terjadi pada semua bayi yang besar. Kira-kira yang macet itu baunya atau panggulnya, adik-adik? Coba ini sekilas saja, mungkin ada yang iya, pintar sekali. Ya. Panggulnya yang macet karena keterbatasan daripada rongganya itu. Orang bisa mengatakan adalah CPT. Cephalopelvic disproporsional. CPD itu singkatan daripada cephalopelvic disproporsional, atau tidak ada kesesuaian antara bagian bawah janin dengan rongga panggul. Apalagi kalau janinnya besar, tadi saya katakan melebihi 4 kilo, baunya pasti besar, jangankan 4 kilo ya, lebih dari 3,5 kilogram. Itu kalau kita menolong persalinan, kalau anak pertama itu kesulitan banget. Walaupun bukan bau macet, artinya dia bisa lahir normal, Bu Yuda, bisa. Tapi pada anak pertama agak kesulitan. Apalagi kalau memang baunya ini lebar, jadi bayi itu tidak bisa dilahirkan. Itulah gunanya
setiap bidan harus mahir dalam mengukur tinggi pundus uteri. Hati-hati pada tinggi pundus uteri di atas 36 cm. Perkiraan kita, oh ini bayi besar. Kalau bayi besar, kepalanya sendiri sudah terfiksasi. Terfiksasi itu sudah erat ya, tidak ada kelonggaran, itu namanya terfiksasi, terkunci. Apalagi ini bau. Bau biasanya lebih lebar daripada kepala. Coba kepala kita sekian. Kalau kamu lihat baunya Bu Yuda sekian. Kira-kira lebar mana antara kepala dan bau? Bahu, Bu. Bahu, Ibu. Pintar sekali. Bahu, Bu. Iya, lebar bau. Jadi itu pikiran seorang bidan kalau mau menolong persalinan. Kenapa sih tinggi pundus uteri itu penting sekali? Pentingnya di sana karena kita harus bisa mendeteksi resiko tinggi. Resiko tingginya apa? Ini kepalanya udah masuk, Bu. Ya, kepalanya udah masuk. Tapi tinggi pundus uterinya berapa? Baru itu kita bisa menganalisa, oh diagnosaku nanti kemungkinan seperti ini. Oh, baunya nanti jangan-jangan macet karena tinggi pundus uterinya sudah 38 cm dari atas simfisis kepada pundus. Itu gunanya tinggi pundus uteri. Dikatakan juga bau yang ketat. Ketatnya kenapa itu tadi? Karena rongganya sulit atau macet bisa terjadi pada semua bayi yang besar, meskipun pada ibu yang panggulnya normal. Panggul normal namanya apa ya adik-adik? Panggul apa? Panggul normal itu platipeloid atau ginekoid kira-kira? Loh, belum ya? Belum menggambar panggul ya? Belum ada tugas menggambar panggul atau sudah? Atau lupa? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada tugas menggambar panggul. Nanti adik-adik ada tugas biasanya di Askep 2. Itu ada Askep 2 atau Askep 1 ada tugas menggambar panggul. Itu diingat-ingat. Bayi yang bisa lahir normal itu panggul yang kayak apa ya? Paling enggak kita itu punya bayangan. Jadi kalau adik-adik mau membuka praktek klinik, adik-adik selain mempunyai kompetensi teori, adik-adik harus bisa menganalisa. Ibu ini hamil, nanti akan melahirkan. Bayinya kayak apa. Itu sudah ada di mindset di sini. Kita tidak usah terlalu pandai, tapi paling enggak kita bisa menganalisa. Itu aja. Jadi bidan nggak harus terlalu pandai. Temannya lulus ikut lulus, temannya naik semester ikut naik semester, gitu aja deh. Bu Yuda juga nggak pinter dulu, sama aja. Tapi terus belajar ya. Bau-bau tersebut, saya lanjut ya. Ini saya pelan-pelan, kuliahnya saya pelan-pelan. Karena ini sangat penting bagi adik-adik. Nanti kalau waktunya habis, tolong aku diingatkan ya. Masih dengarkah suaraku? Masih, Bu. Iya. Bau-bau tersebut bisa sedikit dimanipulasi. Dimanipulasi itu apa ya istilahnya? Dirubah posisinya, posisi tidurnya ibu. Itu manipulasi. Kita mengadakan suatu teknik di kebidanan. Itu namanya manipulasi ya. Untuk bisa dilahirkan, tetapi dengan memastikan bau tersebut berada dalam posisi miring terhadap diameter antara posterior panggul dengan memberikan tekanan suprapubik minimum dan membantu ibu mengambil posisi jongkok yang lebar atau posisi dengkul ke dada. Namanya itu teori Macrobeth.
Adik-adik sekarang belum membaca apa yang saya share, nanti adik-adik dibaca pelan-pelan, adik-adik bisa membayangkan. Karena ilmu kebidanan itu tidak hanya bisa dipelajari, hanya dibaca beribu kali. Tapi kita harus bisa mempunyai suatu pembelajaran secara visual. Artinya visual itu begini. Kita membaca, kita membayangkan di dalam pikiran kita itu ada suatu bayangan. Seandainya aku melahirkan bayi dengan ibu yang ada di hadapanku, kita membayangkannya kayak gitu. Posisi panggulnya kayak apa? Oh, aku mau membuat teori manuvernya Macrobeth. Dikatakan teori Macrobeth adalah posisinya dengkulnya ibu biasanya tidak sampai menyentuh dada. Lah itu posisinya ibu, dengkulnya ibu, dengkul itu apa ya? Apa ya, adik-adik sama nggak bahasanya? Di sini bahasanya dengkul juga. Adik-adik bahasanya apa? Kalau genu patella itu apa namanya? Adik-adik tahu aku ngomong dengkul? Hah? Kaki. Oh, lutut ya, lutut. Kaki ini kan ada benjolannya ini. Ini, lutut. Di tempatmu lutut ya namanya? Ya, Bu. Ya, lututnya itu menyenggol dada. Dadanya siapa? Dadanya ibu bersalin, bukan dadanya yang menolong. Dadanya ibu bersalin. Jadi kakinya pasien itu ditarik ke atas. Kakinya itu sampai ditarik ke atas, sampai kayak menjungkit. Lah, fungsinya apa? Untuk memberikan lebar yang ada di rongga panggul bagian bawah. Itu namanya manuver Macrobeth. Posisi jongkok yang sangat lebar juga bisa, tapi mungkin yang menolong persalinan ini kesulitan. Kayak apa jongkok? Kalau belum mempunyai profesional yang sangat tinggi sebagai bidan nolong persalinan bau macet, itu kesulitan untuk jongkoknya. Tapi kalau posisinya itu tadi ya, dengkulnya ada di dadanya ibu sendiri, keluarga membantu ya, tidak boleh dibuka itu suaranya. Siapa yang kuliah itu dibuka? Nggak bisa, aku nggak teruskan nanti. Sudah ya, nggak suara ya. Mikrofonnya ditutup dulu. Di dalam distosia bau adik-adik, ada tanda kepala kura-kura. Kalau dia misalnya sudah lahir, kepalanya kelihatan bisa lahir dengan teori Macrobeth tadi, yang apa tadi? Bahasamu apa? Tungkai, apa tadi? Kalau aku dengkul, kalau adik-adik apa tadi bahasanya? Lutut, Bu. Sulit aku mengingat lutut. Coba saya gantinya lutut. Nanti lupa ini Bu Yuda ya. Bentar. Ya. Kalau misalnya bayinya itu bisa lahir adik-adik, namanya bau macet, sering terjadi bau ini terjadi fraktur kalau dipaksakan. Seandainya itu bisa lahir, biasanya dikatakan, oh kepalanya kura-kura. Nah, kura-kura itu tetap seperti ini. Bayi biasanya kepalanya lahir itu langsung bisa putar paksi luar. Nah, begini. Tapi bayi yang baunya macet itu tetap kura-kura. Walaupun kita tunggu beberapa menit, biasanya tetap seperti ini, dia nggak mau putar paksi luar. Karena di dalam persalinan itu ada putar paksi dalam dan putar paksi luar. Ini putar paksi dalam dia berusaha untuk menyesuaikan bentuk
jalan lahir dengan dirinya bayi itu. Tapi di luar itu yang Maha Kuasa memberikan, kenapa bayi itu harus putar paksi luar? Karena kalau dia tidak putar paksi luar, tetap tengkurap seperti ini, namanya si bayi itu tidak akan bisa dilahirkan. Baunya ini tambah macet di bawah simpisis. Itu tanda-tandanya bahwa diagnosanya adalah